Baik kawan-kawan, untuk pembahasan kali ini untuk analisa saham mingguan Minggu 29 Maret 2021 sampai dengan 1 April 2021 ya. Jadi 2 April 2021 hari Jumat itu tanggal merah, jadi bursa libur ya. Saya bahas di sini saya bahas 5 saham BBCA, BBNI, BBRI, BMRI dan BBTN. Jadi kita lihat di sini BBCA untuk mingguan dulu ya, grafiknya untuk mingguan candlenya masih belum bagus sebenarnya ya, dia masih lower high, lower low dan lower close juga ya. Jadi dia cenderung akan minggu depan ya, maksud saya minggu ini ya, minggu yang saya analisa ini 29 Maret sampai dengan 1 April, dia akan mencoba untuk bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu kurang lebih di angka 31.000 ya. Kalau kita lihat di sini ada swing low-nya untuk weekly-nya dia di sekitar 3675 ya. Jadi dia akan menguji level itu ya, 3675. Jadi selama di atasnya itu masih cukup bagus sebenarnya BBCA ya. Untuk jangka menengah ya. BBCA ya. Kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya, kita pasang di kita lihat di sini ya. Pasang aja di 32.000 dan di 31.500 ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja di 32.000 dan 31.500. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, kalau kita lihat di sini dia sedang menguji level yang ini sih betulnya ya, Fibonacci retracement level 38,2%. Jadi kalau mau yang buy, boleh saja buy ya ketika dia berhasil naik ke atas 32.225 ya, hanya 26 Maret hari Jumat. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena kita di sini masih satu candle, masih belum ada konfirmasi kalau dia bakalan naik. Bisa saja dia masih terus cenderung turun ya. Jadi banyak kalau dia sudah berhasil naik, minim kalau mau curi start ke atas 32.225. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya, atasnya level yang ini, kita lihat di sini kurang lebih di sekitar 32.000. Sebentar saya lihat di sini 33 ribuan ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 33.000, barusan dia nambah lagi ya. Jadi kalau naik ke atasnya mulai Senin ya 29 Maret, kalau naik ke atasnya 32.225 boleh buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 33.000 atau ke atasnya 32.750 ya, boleh tambah lagi, boleh average up ya. Dan kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini 33.850 boleh tambah lagi atau average up, maka dia akan menguji level di atasnya di sini ya, kurang lebih sekitar 35.250 sampai dengan 35.800 ya di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 35.800, maka dia akan mencapai target atau setidaknya menguji level kurang lebih 36.800 sampai 36.900 ya untuk BCA ya. Perlu diingat tanggal 29 Maret ya, Senin ini 29 Maret dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham ya. Yang salah satunya mungkin dia bahas mengenai dividen ya. Jadi ada kemungkinan dia akan naik ya, paling nggak dia akan naik sampai Fibonacci retracement level kurang lebih ya 23,6%, masih bisa tembus ke atas ya untuk BBCA ya, masih mungkin potensial. Jadi boleh buy kalau dia bisa naik ke atas 32.225, dia naik lagi ke atas 32.750 boleh buy. Kalau dia naik lagi ke atasnya 33.850 boleh tambah lagi buy up atau average up. Target tekannya yang kurang lebih di sekitar sini ya, 35.250 sampai dengan sini kita lihat 35.800. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 35.800, maka dia akan menguji level kurang lebih sekitar 36.800 sampai dengan 36.900 untuk BBCA ya. Kemudian berikutnya untuk BBNI, dia juga mengadakan RUPS ya tanggal 29 Maret ya 2021. Jadi yang bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 5.900 dan 5875 ya. Jadi dia akan menguji level 23,6% ya minggu ini ya untuk BBNI ya, Bank BNI. Kalau dia bertahan di atasnya ini, kita lihat di sini angkanya kurang lebih di 5875 ya. Jadi selama di atas 5875 dia masih cukup bagus. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1100 boleh buy ya. Maka target terdekatnya kurang lebih di area ini ya, sekitar 6.300 sampai dengan 6375.
Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini kita lihat di sini, ini resistennya kurang lebih di 6400 ya di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6400, boleh tambah lagi atau buy up ya. Targetnya dia kurang lebih di sekitar sini ya, 6600 sampai dengan maaf 6675 sampai dengan 6750 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6400, boleh tambah lagi atau freeze up. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 6750, seperti saya sudah bahas di analisa sebelumnya ya, dia masih mungkin untuk mencapai target sekitar kurang lebih 9000 ya di sini ya. Jadi kalau dia berhasil maaf di sini kurang lebih di extension level 107,2% dulu ya. Ini kurang lebih di area 7950 ya. Kalau kita lihat di swing high-nya di sini 7950 ya untuk di weekly-nya ya. Jadi kalau sampai 8000 lah bisa tercapai ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7750, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau buy up ya, karena dia masih potensial untuk mencapai target kurang lebih sekitar sini ya, 7950 atau 8000 lah. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8000, boleh tambah lagi atau average up. Maka target berikutnya dia akan menguji level 9000 ya. Jadi 9000 ini ke atas 9100 masih memungkinkan tercapai untuk BBNI ya. Jadi jangan terlalu takut untuk buy up atau average up, tapi juga jangan terlalu greedy ya sampai margin pakai semua ya. Yang penting tetap disiplin aja, pasang trailing stop dan stop loss, nggak ada masalah ya. Kemudian untuk BBRI dia sudah mengadakan RUPS, di mana di 25 Maret ya rapat umum pemegang sahamnya, dia akan membagikan dividen sejumlah 65% dari laba bersihnya 18,6 triliun ya. Jadi dividennya kurang lebih 98 rupiah per lembar saham. Cuma cum date-nya saya belum saya cek di jadwalnya sekuritas dan KSI belum muncul ya, nggak tahu berapa kapan ya. Saya juga belum lihat hasil RUPS-nya. Saya hanya tahu dari berita kalau dia memberikan dividen 98 rupiah per lembar sahamnya. Jadi kalau yang sudah tahu silakan komentar ya, kapan cum date-nya di pasar reguler berapa gitu ya, tanggal berapa gitu maksud saya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 4620 dan di 4580. Bagi yang belum punya, ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik. Kalau di BBRI ini ya, kalau dia sudah berhasil naik di atasnya ini ya, 4770 kan terakhir dia ditutup 4720. Jadi sebenarnya sih boleh aja Pak ya, sebagian ya kalau dia berhasil naik ke 4720, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas yang 4770, barusan ditambah lagi ya, buy up atau average up. Kemudian dia akan testing level 4880 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4880, boleh tambah lagi, maka dia akan menguji level swing high sebelumnya 21 Januari di 4950. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4950 ya, apalagi ke 5000 ke atas, maka target berikutnya dia akan mencapai target di extension 117,2 ya, kurang lebih di sekitar 5700. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Kalau saya lebih realistis ambil yang di 5500 ya, bisa tercapai ya, kalau dia berhasil naik ke atas 4950 ya. Tapi kalau saya merasa sih jangan terlalu agresif ya, karena dia juga kita lihat ini resistennya cukup kuat ya, karena kita lihat di sini mulai 2019 ya, dia gagal untuk naik lagi ke atas ya. Ini dia ekornya ke atas, dia turun lagi ke bawah ya. Jadi kalau buy jangan terlalu agresif buy ya, buy-nya bertahap aja, karena kalau agresif buy nanti resiko tiba-tiba turunnya dalam seperti ini ya, candlenya bisa drop dalam ya untuk BBRI. Apalagi kalau setelah dividen ya, setelah dividen biasanya dia turun ya. Maka yang penting ya jangan terlalu takut juga, yang penting pasang trailing stop dan stop loss saja. Kemudian untuk BMRI Bank Mandiri, dia sudah, kalau kita lihat di sini ini gap down ya, gap down-nya ini karena pembagian dividen ya. Jadi cum date-nya dia di pasar reguler tanggal 23 Maret pembagian dividen, kemudian dia turun gap down. Nah, minggu lalu dia sudah menguji level ini ya, swing low-nya di 6325. Jadi bagi yang sudah punya, kalau dia turun lagi di bawah 6325, ada baiknya jual dulu, karena dia akan testing support kurang lebih di area sini ya, 6200 sampai dengan 6100 sampai dengan 6200 untuk BMRI. Jadi kalau turun di bawahnya 6325, saran saya lebih baik jual dulu, karena dia akan turun menguji level ini ya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya tunggu kalau dia sudah naik ke atasnya ini ya, minim ke atasnya ini ya, lebih baik ya, atasnya 6525. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement level
23,6%, di atas 6525, maka target berikutnya dia akan mengunci level kurang lebih sekitar 6850 ya. Kalau dia mencapai target 6850, apalagi breakout ke atas, boleh tambah lagi atau buy up, maka dia akan mencoba untuk mencapai level kurang lebih di sini ya, sekitar 7000-an, 7000 sampai 7100. Kalau dia naik lagi ke atas 7100, tambah lagi, maka target berikutnya kurang lebih di 7450 ya. Itu untuk BMRI. Baiknya juga bertahap aja, jangan terlalu agresif sampai sebanyak-banyaknya, apalagi sampai pakai margin ya. Secukupnya aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 6525 ya, kemudian naik lagi ke atas, kalau dia berhasil tembus lagi ke atasnya 6850, boleh tambah lagi ya. Target berikutnya kurang lebih sekitar 7100 ya, atau 7200 lah. Kalau dia naik lagi ke atas 7200 atau 7100, targetnya dia akan mencapai target 7450. Itu untuk BMRI. Kemudian untuk BBTN ya, dia penutupan candlenya kalau kita lihat di sini, close-nya dia terakhir masih di bawahnya minggu sebelumnya ya. Jadi dia close-nya masih lower close, lower high, dan juga lower low. Sebenarnya dia masih belum terlalu bagus ya, walaupun dia terakhir penutupan dia sudah rebound ya, terakhir 26 Maret 2021 hari Jumat ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja stop loss atau trailing stopnya di 1790 dan 1765. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh saja. Kalau dia Senin yang sudah berhasil naik ke atas 1850 boleh buy, cuma jangan terlalu banyak ya, karena dia kan mencoba untuk naik ke atas 2002. Di sini kita lihat di sini 1905 ya. Jadi kalau dia Senin 29 Maret kalau berhasil naik ke atasnya 1850 boleh buy, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 1905 ya di sini ya, lebih garis yang di sini, boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2030 di sini ya, maka boleh tambah lagi average up. Targetnya di mana? Target terdekatnya di 2180. Kalau dia berhasil naik ke atas 2200 ya, seperti saya sebutkan di analisa saham sebelumnya, maka dia akan menguji level kurang lebih di Fibonacci extension 127,2%-nya ini ya. Kalau angkanya sih di 2577 ya ini. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, ini kalau kita lihat candlenya kurang lebih di sekitar 2490 sampai dengan 2500. Jadi kalau dia breakout ke atas 2180, boleh tambah lagi average up, maka dia akan mencoba mencapai level 2500-an ya. Kalau tembus lagi ke atasnya 2500 ya, boleh tambah lagi, maka dia akan mencoba tembusnya ke atas ekstensi 161,8% ya, kurang lebih di 3000. Kalau kita lihat di sini, ini cukup rapi ya, kurang lebih di sini ya. Ini kurang lebih kalau angkanya Fibonacci extensionnya di 3080. Jadi kalau kita lihat di sini kurang lebih 3100 bisa tercapai ya, sampai 3250 ya. Target di extension Fibonacci extension level 161,8%. Itu untuk saham BBTN. Jadi sekian pembahasan saham analisa mingguan untuk minggu 29 Maret sampai dengan 1 April 2021 untuk saham BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, dan BBTN. Sekian dan terima kasih.